Kadangkala kita merasa kita sudah terlalu banyak berkorban begitu. Ya kan? Korban waktu, tenaga, mungkin uang, apalagi. Ya. Sampai saudara melihat apa yang terjadi dengan para murid. Murid-murid yang langsung mendengarkan perkataan Yesus. Langsung dari mulutnya. Ya. Waduh ya. Semua yang mereka alami. Tadi ada Rasul Andreas ya, yang saudara sering tahu, saya bilang ke saudara, dia disalib di salib yang huruf bentuknya X ya. Jadi saudara sampai salib yang bentuknya X itu juga disebut salib Andreas. Itu tahu? Karena dia memang orang pertama yang disalib di salib yang bentuknya X. Dan saudara, sejarah gereja mencatat yang waktu dia disalib, dia tidak pernah berhenti bicara. Jadi dia terus berkhotbah, kan ada orang-orang banyak ya yang menyaksikan peristiwa penyaliban itu. Dia tidak berhenti bicara. Dia bicara terus sementara dia disalib. Sampai akhirnya ya, dia sudah mati disalib. Orang-orang yang ada di sekitarnya banyak yang kemudian percaya oleh karena khotbahnya di atas salib. Itu Andreas. Ya. Dan saudara, ada lagi yang berkata bahwa waktu itu Andreas minta kalau boleh salibnya diputar. Nah, saudara, yang kan ya, lihat ini. Tuh, orang kan baku rekeng Tuhan tuh. Lama saudara duduk, lama tuh khotbah, lama tuh ibadah. Ya ampun, saudara mau masuk ke surga. Ya ilah. Begini, kenapa tuh Andreas pesalib? Tuh, nah, dia kepala kan di sini. Dia suruh putar. Kenapa? Dengan sebuah pikiran begini. Dia suka kalau dia mati dia menghadap ke atas. DP kepala. Jadi dia kalau begini kan dia susah mau lihat ke atas. Jadi dia kalau boleh kata salib. Jadi dia terbalik. So X kong dong kasih tahu balik lagi. Supaya dia kalau mati dia melihat ke atas. Saudara. Kok saudara mau bilang apa coba? Hah? Nyandak tasono? Lelah apa lagi? Ya. Kalau maring saudara. Memang kemarin kami menghadiri pemakaman saudara ya. Di Languan. Brur almarhum sepupu yang meninggal ya. Itu brur meninggal nih hadir sekeluarga. Ya. Jadi kemarin orang pergi, memang saudara dengan sebuah maksud. Ya. Ini memang, ini bukan maksud tersembunyi. Ya. Saya enggak apa-apa saya pikir untuk bilang secara terus terang. Ya. Mengapa kami pergi? Ya. Karena di hati mau baku dapat dengan saudara-saudara. Ponakan-ponakan yang beberapa tahun tidak pernah berjumpa dengan saya. Ya, ya anak-anak semangat. Oh, dorang mau baku dapat dengan dorang kakak-kakak. Toh? Oke. Pergi. Dorang nih tahu saudara. Sespe hati lebih dari itu. Ya. Sebelum pergi kita berdoa. Toh? Yang memang saya heran saudara. Kan kita baru bahas tentang biarlah orang mati menguburkan orang mati.
Kira-kira setengah jam sebelum berangkat saya berlutut di kamar. Dan ini pikiran ini datang saudara. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini kan hari Sabtu. Saya pikir hari Sabtu itu sebenarnya hari persiapan untuk saya. Oh, hari persiapan untuk saya, jadi kita yang mau pergi. Sebenarnya sudah ada pikiran begitu. Sudah Jo, enggak usah pergi ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Tapi ada lagi pikiran yang lain. Kalau kita pergi, mungkin saja sungguh-sungguh jumpa dengan ponakan-ponakan dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, sebelum tunggu itu air mandi siap, saya baca kitab Sakaria. Sambil saya menulis beberapa poin yang saya dapat karena Sakaria itu untuk kemarin hari kita sudah dengar mungkin 7 kali bolak-balik. Ini tidak mau bicara Sakaria ini, ya. Tapi kemarin saya tulis, saya berpikir ya sudahlah, kalau Tuhan mau bawa di sana biar nanti dia bawa dengan caranya. Yang jelas maksudnya saya bikin begini, saya kan tidak punya banyak waktu kemarin karena orang mau pergi. Jadi kita coba tulis masih pagi-pagi itu, ya. Nah udah. Jadi kehendak Tuhan, memang ajaib. Hal yang justru ini yang masuk di akal pak kita, ya. Karena saya pikir anak-anak itu tidak ada. Dorang yang tidak ada di sini, yang mungkin dorang mau datang gara-gara itu, ya. Maksudnya ada di luar pulau. Tidak mungkin mau datang dan saya terkejut kemarin waktu Thalia rombongan datang. Siapa kok dorang datang? Oh, saya kok merasa karena ini anak-anak yang sangat dekat dengan saya, saudara. Ini serupa kita anak begitu, ya. Jadi waktu lihat kemarin, oh siapa dorang tuh datang? Justru orang tidak diharapkan untuk datang. Saya benar-benar tidak berpikir mereka untuk datang. Dan Tuhan punya cara khusus. Akhirnya dorang tas singgah di sini saudara, lumayan. Mulai dari dorang lelah, nyandak mau lama-lama. Sampai akhirnya sampai anak-anak so panggil pulang, dorang belum mau pulang. Ya, karena mau menghabiskan dulu. Ini firman Tuhan. Nah begitu saudara ya. Dan yang saya heran, setiap kali berbicara firman Tuhan, ini kan sesuai model. Itu tuh tadi tuh lelah sekali, itu banyak sekali kita berpikiran saudara. Maksudnya kita mau begini, semua hilang. Semua hilang saudara ya. Saya soalnya berpikir lagi, ngana ini abis ini, nyandak mau tidur. Habis ini aku mau capek sekali. Waktu doa terakhir kita rasa bibir bawah saya bengkak sudah. Nah, ini biasanya sudah tanda gini kita sudah lelah. Ya. Oh Tuhan. Ya. Waktu sementara berdoa sudah perasa. Ya, kelar berdoa kita. Oh sudah. Ini DP tanda sudah lelah. Oh saudara, sekali lagi, waktu tadi dengar ini, cara mereka mengalami menjadi martir, ya ampun sekali lagi, sedangkan seujung kuku, apa yang saya rasa, aduhnya tidak ada, tidak bisa jadi seujung, tidak bisa, aduh memang mau dibanding dengan yang orang alami saudara, ya usah aku rekening Tuhan. Dorang bukan cuma mati. Cara mati mereka harusnya membuat kita ini sadar. Kamu mau jadi pengikut Yesus? Sungguh-sungguh ikut Yesus. Iko karena mau jadi kaya. Iko karena supaya baik. Iko supaya saudara. Banyak sekali orang beralasan iko patungan sekarang. Ya, dengan alasan yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Iya saudara. Ya kan
Sejak awal Yesus datang dan bilang, sangkal diri dan pikul salib. Bayangkan, untuk bisa memikul salib, kau harus mulai dengan bisa menyangkal diri. Jangan menyangkal Tuhan. Orang yang bersedia menyangkal diri pasti tidak akan menyangkal Tuhan. Siapa yang bisa menyangkal Tuhan? Yang tidak mau menyangkal diri. Itu, menyangkal diri maksudnya apa? Jangan reken saudaranya apa? Rupa tadi kita tuh lelah apa? Tuh. Ini kram sekarang. Ya saudara, kram ini semua ini. Ya, ini kesemutan, dapat rasa sekali. Dari tadi itu pas saya mau, so kram. Coba saudara, tuh. Jadi sekali lagi ini bukan bagus edu ini. Ini kalau bilang lelah, Soninto bilang apa? Ini lelah sekali. Tapi sekali lagi melihat cara mati mereka. Oh Tuhan, bayangkan bahkhotbah sambil apa? Disalib, tangan dan kaki dipaku, saudara pikir gampang. Belum lagi sudah dicambuk. Ada yang mati dirajam batu sampai mati. Iya. Ya, persis rupa Stefanus. Bayangkan saudara. Sampai Rasul Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus, dia juga mati. Sekalipun dia mati karena bunuh diri. Bayangkan ini, orang yang menyangkal Yesus, orang yang menjual Yesus. Kisah di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Yudas Iskariot itu. Kenapa dia bunuh diri? Dia penyesalan karena sudah mengkhianati gurunya. Luar biasa sampai membuat dia tidak bisa dihibur dengan 30 keping perak. Ini 30 keping perak ini menggoda dia untuk menjual Yesus. Saudara lihat ini DP kronologis ya. Bayangkan 30 keping perak ini doi. Ya. Sonin tahu ini dia kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Ada enggak yang pernah hitung ya? Kira-kira kurs waktu itu ya, kalau dirupiahkan 30 keping perak ini berapa? Bayangkan, Yudas tergoda untuk menjual guru dan Tuhannya yang tidak pernah bikin salah pada dia. Sekali lagi ini apa? Doi. Saudara cari doi jangan usah cari tukan. Saudara lihat ini, orang yang cari doi. Ada saatnya kau akan benar-benar membiarkan Tuhan mau kau saudara korbankan Tuhan. Kau tidak peduli lagi Tuhan mau sakit hati ke, Tuhan mau apa, pokoknya kita jadi kaya. Bayangkan 30 keping perak ini bisa membeli tanah yang luas. Itu jadi pemakaman, jadi tempat pemakaman. Ya, disebut Hakaldama atau tanah darah. Bayangkan tahun itu bisa beli tanah. Rata-rata waktu itu orang-orang itu miskin. Jadi ini uang bukan uang sedikit. Ini beli tanah. Hasil menjual Yesus. Ya. Mungkin bisa hektaran ya, bisa berapa kira-kira luasnya. Pokoknya luas. Bayangkan jadi tempat pemakaman. Ya. Itu kan, lihat. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem itu. Diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Jadi kalau ada orang mau bilang Alkitab palsu, ceritanya bohong, apa? Ini diketahui oleh penduduk Yerusalem. Ya, sehingga tanah itu mereka sebut
dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Ya, artinya tanah darah. Oh, jadi pasti ini banyak sekali. Ya, kalau mau kasih masuk jadi rupiah pasti ini sangat mahal. Nah, tapi ternyata apa? Tidak cukup untuk membuat Yudas bahagia. Nah, saudara gimana? Kalau dapat doi bahagia tuh? Nah, berarti belum terlalu banyak tuh doi. Kalau engkau masih bahagia. Tapi kalau kemudian saudara temukan saudara menyesal, berarti sebanyak sekali engkau doi. Semoga kau menyesal. Sudah menggantikan, menukarkan posisi Yesus dengan doi. Ini mesti ditulis di dalam Alkitab kita. Kenapa? Supaya orang-orang yang kemudian memilih uang daripada Tuhan sadar. Ya. Orang lain di luar Yesus dapat doinya, enggak apa-apa orang. Jadi kaya raya, enggak apa-apa. Marjang sampai saudara. Ya. Tuhan bilang, yang kukasihi aku hajar. Bukan cuma ajar, hajar. Dia pukul yang dia sayang. Sekali lagi saudara. Banyak sekali Yudas pedoi. Satu-satunya rasul yang punya banyak duit waktu itu Yudas Iskariot. Semua kan tidak ada doi. Yang jual Pak Yesus kan cuma dia. Jadi dia menjadi lebih kaya, paling kaya di antara 11 murid lainnya. Paling kaya toh? Saudara bangga saudara paling kaya? Ha? Siapa rupa kita? Oh. Paling kaya. Sekali lagi saudara. 11 murid yang lain tidak pernah punya uang sebanyak yang Yudas Iskariot punya. 11 murid yang lain menjadi martir karena tidak mau menjual Yesus. Ya. Mereka hidupi kebenaran dalam hidupnya. Dan rela dibunuh, dipenggal, dicambuk. Bayangkan saudara seperti tadi siapa? Bartolomeus itu. Ya. Itu dicambuk sampai DP kulit tak lepas. Bayangkan saudara. Kemudian tahu tadi disalib kalau tidak salah dia. Bayangkan, so kuli so tak lepas, kondong salib. Oh, saudara gimana? Tuhan, di mana Tuhan? Mana malaikat? Malaikat pelindung, malaikat penjaga. Tuh, harusnya so kirim malaikat berpasukan. 20 pasukan. Berapa le? Tuh, supaya dorang ada pali apa kita? Semua yang mau merajam batu mati semua. Itu kan orang pesuka begitu tuh. Dorang belum bakar tuh api, so padam lebih dulu. Sebelum singa makan tuh singa ompong semua. No, apa? Tuh singa langsung tak kancing. Orang pesuka begitu. Nah, tapi sekali lagi sejarah gereja mencatat ya, para rasul ya, maupun ini apa? Kristen terdahulu. Sebelum Kristen merajai seluruh agama di dunia ini. Ya, dulu nih mau jadi Kristen, mau menyebut diri pengikut Yesus, taruhannya nyawa. Kau pasti dibunuh. Gitu. Kalau sekarang tuh orang apalagi sekarang. Tuh, elenya nak masuk gereja bilang tuh orang Tuhan Yesus. Tuh, ada orang mau mengamu, oh siapa? Siapa? Anda mau mengamu apa? Hah? Tapi Tuhan Yesus kok nggak ada apa? Tuh, oh, langsung bakalai, langsung baku bunuh karena Tuhannya. Kalau dia murid Yesusnya nak baku bunuh, dibunuh. Bukan baku bunuh. Saudara tabu balik itu lain ya.
Lain tuh baku bunuh dengan dibunuh. Murid Yesus dibunuh. Ya. Jangan saudara, oh kita murid Yesus. Jadi siapa? Mari sini, baku bunuh dengan kita. Itu bukan murid Yesus, kamu setan. Ya. Jangan bilang ini Laskar Kristus. Laskar Kristus tuh nyanda pakai peda, itu Laskar Kristus. Ini tuh rampai pedang, pedang roh. Itu Laskar Kristen, Laskar Kristus. Jadi Laskar Kristus pakai tombak, kau bukan Laskar Kristus. Sadar, kau laskarnya setan. Oh, ini kalau ada yang mengaku nih Laskar Kristus. Laskar Kristus apa? Laskar Kristus kau pakai peda. Itu siapa dah ajar? Wong ada le pendeta pimpin pada orang. Pendeta hebat tobat ngana. Baca dari awal sampai selesai Yesus pelayanan di bumi, yang tidak pernah dia pegang peda. Dan itu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dok. Yudas Iskariot. Ternyata ini DP penyesalan. Karena menjual Yesus. Karena menukarkan Tuhan dengan uang. Apa? Bunuh diri. Jadi dia bukan dibunuh, tapi dia bunuh diri. Kalau dia tamang-tamang, dibunuh. Kalau Yudas, bunuh diri. Dengan kata lain, waktu kau menukarkan Tuhan dengan uang, mungkin kau tidak melakukan bunuh diri seperti Yudas. Gantong DP diri toh, ika dan tali, itu leher. Mungkin sampai mati, kau akan mati normal. Mati di rumah sakit. Tapi sekali lagi, persis seperti Yudas Iskariot. Waktu kau coba menukarkan Tuhan dengan uang, saudara sebenarnya sedang bunuh diri. Dengar baik-baik. Yesus tak pernah bisa ditukar posisinya dengan yang lain. Apapun dan siapapun itu. Nggak bisa ditukar dengan suami, dengan istri. Oh cuma dia kita pe anak, apa lagi? Tak bisa tuh. Nggak pernah bisa. Tuhan tuh, kalau dia memang sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidupmu, nggak pernah bisa ditukar dengan apapun. Sebut apapun itu. Tuhan harusnya tertinggi dalam hidup ini. Tertinggi mengatasi semesta. Dia tertinggi, terutama, semua itu Tuhan. Cuma Tuhan, cuma for Tuhan. Itu ya. Jadi kalau kau coba menggeser Tuhan dari posisi yang terutama di hidupmu, hati-hati. Sekali lagi, kau sedang bunuh diri. Nggak usah bilang hasil dari menjual Yesus itu berapa. Sama seperti Yudas. Hasil uangnya boleh beli tanah. Saudara bagaimana? Kerja 1 bulan boleh beli tanah? Atau cuma boleh beli baju? Cuma boleh beli beras. Dan gara-gara itu kau mengabaikan Tuhan. Sedang Yudas DP hasil 1 kali bajual langsung beli tanah. Sekaligus beli tali. Dia mau gantung diri. Beli tanah dan beli tali. Bayangkan Yudas memang nyasal waktu itu. Sampai membuat dia bunuh diri. Saudara pikirnya waktu saudara terlepas dari Tuhan, saudara belum merasa dia penyesalan.
Saudara pikirnya gampang tuh orang masuk neraka. Itu tempat penyesalan terakhir. Dan orang Kristen yang ke neraka, itu menyesal selama-lamanya. Iya saudara. Bayangkan Yudas penyesalan menyebabkan dia. Soalnya tidak peduli saudara, mau apa dia bergantung diri. Saudara belum merasa tuh penyesalan seperti itu nanti saudara lihat. Ini waktu orang terpisah dari Tuhan. Kemarin saya cerita tentang, apa itu ponakan kemarin. Saya cerita tentang temannya Billy Graham. Mama selalu lupa dia nama siapa kok? Oh, Chuck Templeton. Oke. Saya kemarin lupa saudara. Sebetulnya lupa sampai kelar baca cerita lupa. Ya. Ini temannya Billy Graham saudara. Sama-sama bertobat dorong dua. Itu kisahnya. Ya. Billy Graham jago khotbah. Sementara Chuck Templeton. Ya. Ini dia punya karunia mujizat. Bikin penyembuhan apa. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang dia pendeta sakti. Dia sakti. Kalau dia pasti ngana baik. Tahun 50-an Chuck Templeton sangat terkenal karena karunianya itu. Billy Graham terkenal karena khotbahnya. Dua-dua terkenal. Tapi sekali lagi mungkin orang akan lebih dengar Pak Mr. Chuck daripada dengar Pak Billy Graham karena dia bukan cuma pendeta biasa. Dia menyembuhkan orang. Dia bikin mujizat. Lalu singkat cerita, Chuck Templeton ingin tahu kalau ada alasan apa atau apa, ya, tapi kemudian dia meninggalkan Yesus. Jadi bukan cuma meninggalkan pelayanan, pasti dimulai dengan meninggalkan pelayanan, itu pasti. Ya, jadi pasti sebelum dia mengumumkan dia sudah tinggalkan iman Kristen, pasti dia tinggalkan pelayanan lebih dulu. Dia tergoda untuk lebih mencari dunia. Ya. Tawaran di luar sana lebih menyenangkan daging. Tawaran di luar Yesus lebih membuat dia merasa dia menjadi wah dibanding cuma melayani Tuhan. Cuma dipanggil Pak Pendeta. Jadi dia tinggalkan Tuhan. Ya. Kalau tidak salah Chuck Templeton ini pernah jadi senator Kanada. Terpilih menjadi anggota senat di Kanada. Kan dimuliakan tuh. Daripada cuma jadi pendeta. Ya, anggota senat ini kalau di sini apa? Anggota DPR. Ya, gitu. Waduh, kalau cuma DPRD kacili. Kalau DPR RI. Itu tuh. Nah, ini dia senat di Kanada. Tuh orang yang dengar Kanada jo, babintang-bintang. Jangankan jadi anggota senat. Jadi tukang cebok. Kan? Coba yang kerja apa kata di panti jompo kan itu. Tukang membersihkan orang-orang tua. Enak usah jadi anggota senat kalau so di Kanada. Jadi tukang cuci piring di kampung kau kaya raya. Coba lihat orang-orang yang kerja di luar negeri. Di sana orang tukang cuci piring. Di kampung, apa dompe rumah. Rumah-rumah mewah. Megah berdiri. Tuh pendeta-pendeta menghamba pada orang. Mr. dan Mrs. dari Amerika. Kecuali kalau datang di GPPS Rembokan karena duduk di situ. Ya saudara, saya mau taruh dalam hati, oh Tuhan, ya kiranya selama-lamanya cuma Engkau yang ada di hatiku. Engkau yang menduduki
tahta di hati. Tidak boleh ada yang lain ganti. Begitu, saudara. Begitu. Anggota Senat. Lalu dia punya surat kabar terbesar kedua di Kanada waktu itu. Lupa DP nama surat kabar. Kalau orang dang zaman dulu Kompas dengan apa itu, Suara Pembaruan. Indonesia, yang Indonesia tuh Kompas dengan apa? Surat kabar, ini kok tahu surat kabar dek. Surat kabar itu koran, kalau Tempo majalah sayang. Itu belum hidup waktu itu. Dulu Sinar Harapan. Dulu tuh Kompas dengan Sinar Harapan. Jangan berani. Itu dua koran terkemuka di Indonesia. Nah bayangkan saudara, dia punya surat kabar nomor 2 terbesar di Kanada. Kanada ini. Bukan Sario, Kanada. Jadi so tinggalkan Yesus, tinggalkan pelayanan. Anggota Senat punya perusahaan termegah waktu itu. Ya bisa dibilang begitu. Itu surat kabar waktu itu, kalau sekarang surat kabarnya laku. Zaman dulu jangan main-main surat kabar itu. Semua orang mau berlangganan surat kabar. Itu ya. Nah jadi itu. Kan luar biasa dia. Jadi kalau semua bilang ekonomi, ya ampun, cuma ingat gereja semua minta sumbangan pada dia. Udah kaya raya, terkenal. Kemudian so model begitu dia tulis buku. Ini Chuck Templeton. Tulis buku yang waktu itu juga terkenal. DP judul buku, Alasan Kenapa Aku Meninggalkan Iman Kristen. Itu jago tuh dia. Nanti dia mau bilang, tuh ngoni ikut Tuhan berapa ngana kaya? Berapa terkenal? Lihat kita. Tuh sekarang kaya. Terkenal. Tuh dia tambah lagi tulis buku. Jadi semua orang yang tidak mau dengan Yesus tentu beli DP buku. Tuh, atau yang coba rencana meninggalkan Yesus beli DP buku. Ada wartawan, jurnalis terkenal ya, yang kemudian menulis kisah tentang Chuck Templeton karena dia pergi mewawancarai beliau itu. Jadi dari Amerika, Lee Strobel ya, dia pergi terbang ke Kanada khusus jumpai Mr. Chuck Templeton. Lee Strobel. Bayangkan saudara ya. Itu DP judul ya. DP judul Farewell to God ya. Jadi selamat tinggal Tuhan. Boleh lah begitu. Bayangkan. Itu DP judul. Jadi ya salam perpisahan sama dengan goodbye Tuhan. Dia tulis buku itu. Kan? Wah, dengan deretan pencapaian, deretan sukses. Saudara kan lihat di Indonesia banyak kok yang tinggalkan Yesus, ada yang mati, tapi banyak juga yang kelihatan semakin berhasil setelah meninggalkan Yesus. Langsung terkenal. Tuh, DP YouTube langsung meningkat. Ya, baik viewernya, DP penonton maupun yang subscribe. Yesus tinggalkan Yesus. Tuh. Jadi itu, bayangkan DP buku kota itu, ya judulnya Farewell to God. Oke, saudara. Jadi ini wartawan ini Lee ini, saudara, dia jumpai Mr. Chuck ini kenapa?
Karena dia membaca buku tadi itu Farewell to God, ya, bukunya Chuck Templeton, ya. Sementara ini wartawan ini, ya, dia itu orang yang mencintai Tuhan. Jadi dia khusus datang menjumpai Mr. Chuck dan Mr. Chuck bersedia diwawancarai, berjumpa dengan dia di ruang kerjanya. Sudah, singkat cerita, toh, itu Lee kan dia tuh wartawan, jadi dia mau wawancarai. Jadi apa saja yang ini Mr. Chuck mau cerita, toh dia tanya semua DP terakhir. Oke, dia bilang oke Pak, kalau begitu saya mau tahu yang terakhir. Tolong Bapak ceritakan, tolong saya mau pendapat Bapak, kalau boleh kalimat-kalimat terakhir. Kalau begitu menurut Bapak Yesus itu siapa? Oh, dia mulai. Oh, Yesus itu manusia luar biasa. Nah, manusia luar biasa. Oh, dia sangat penuh kasih, penuh perhatian, paling baik. Pokoknya sudah, semua kata-kata pujian dia sebut, saudara. Kong DP terakhir, si wartawan lihat, siapa dia? Kaki dia so menangis, saudara. Itu Mr. Chuck. Habis dia urutkan satu-satu siapa Yesus menurut dia. Dia urut satu-satu DP terakhir, dia menangis terisak-isak. Lalu ini kalimat terakhir, dia bilang, dan aku rindu padanya. Kong, dia menangis tidak bisa berhenti sampai wartawan itu permisi tinggalkan dia di ruang kerjanya. Penyesalan tak ada taranya. Tuh, jangan coba, saudara. Jangan coba. Kalau ada yang dapat disebut penyesalan, sampai orang itu sadar dia so kehilangan Tuhan. Tuh. Kalau saudara mau sadar sekarang, itu waktu yang tepat. Kalau saudara mau sadar hari ini, itu waktu yang tepat. Ya. Jangan tunda karena kau tidak pernah tahu apa yang sedang menunggumu setelah ini. Ya. Kali lagi, kalau baca cerita lelah kan saudara semua sudah tahu kita pelelah. Ya. Kali lagi saudara, cuma memang ini yang membuat saya sendiri maksudnya bukan main Tuhan, Kang. Kan so berulang kali saudara saya berdoa. Karena senang sekali loh waktu kita duduk komba dengar. Saudara. Saudara kan karena tidak pernah jadi rupa kita. Jadi saudara ingin tahu waktu kita duduk di situ komba dengar orang bicara. Itu senang sekali. Waktu kita duduk di situ bayangkan saudara, ya. Saya hadir di ibadah-ibadah yang ada orang pimpin pujian, ada yang bermain musik, kok kita cuma menikmati. Saudara pikir ya senang. Ini kita mesti berpikir. Jadi makanya saya dengar-dengaran sekali. Jadi kalau tiba-tiba lagu itu muncul, menyanyi Jo. Menyanyi itu randa suruh berarti. Daripada kita mau coba paksa, ikut, kan tahu tuh lagu, kita selupa. Nin tahu dikunci mana, itu mau malawang begitu nanti sudah sebentar kita bingung sendiri. Tuh lebih baik tuh kan kasih ingat banyak Jo. Berapa tuh tadi? Enggak tadi. Ini pegang begini, ujian dan begini. Yang apa tadi DP pertama? Bukan. DP bukan itu pertama tuh. Ku tahu hidupku, nah itu. Enggak saudara, tadi begini. Langsung begini, ku tahu, ini tuh lagu. Ini tuh lagu. Langsung menyanyi. Tahu bilang bagaimana Pak Saudara tuh? Yang mana-mana saudara kalau mau percaya, percaya.
Mana yang tidak mau percaya kan aku salah. Itu sudah ya. So sementara menyanyi kita tidak nyanyi lagu kedua. Tidak nyanyi. Kenapa? Karena orang pengalaman di sini. Lain kali cuma satu lagu setengah jam. Yang tidak berhenti-berhenti tidak usah ganti lagu. Jadi kita kalau Tuhan yang tidak kasih ingat lagu kedua, yang tidak menyanyi lagu kedua. Iya. Jadi kalau saudara yang tidak belajar mencintai Tuhan, kau masuk gereja sini, ya salah sendiri. Belajar untuk mencintai Tuhan dan engkau akan tahu. Bahkan dengan satu lagu pun harusnya kau cukup. Cukup untuk membuat saudara ada dalam hadirat Tuhan. 10 lagu mar saudara harus apa-apa. For apa? For apa? Satu lagu tapi saudara sungguh-sungguh dibawa. Berhadapan dengannya. Dibawa sampai di kakinya. Saudara mau pilih yang mana? Iran. Kenapa kong kitanya tidak pernah faro? Itu cukup untuk membuat saya. Oh berarti Tuhan masih suruh. Nganale. Terus. Angko. Jangan bilang ngana lelah. Jadi, oh Tuhan ini biar mati berarti. Nah, orang lain, so boleh tidur ngana. Dari semua bunuh diri ini DP nama. Yudas yang bunuh diri. Kalau menukarkan Tuhan dengan uang itu tuh bunuh diri. Tapi kalau menukarkan jam istirahatmu, menukarkan dengan berjumpa dengan Tuhan, itu tidak bunuh diri. Itu membunuh dagingmu. Itu membuat dagingmu disalib. Itu bukan bunuh diri. Ada orang karena pekerjaan, karena mau cari duit, sampai dia bunuh diri. Kerja berapa jam sehari? Pokoknya, kalau belum lelah, masalah masih ada pesanan. Orang lain tidur justru pas-pas. Kalau orang tidur kan orang masih bangun. Jadi ya semua tuh orang yang bacari di jam tidur, kita yang layani. Tuh, mati kalau mati. Dapat duit yang penting. Itu tuh bunuh diri. Tapi kalau yang lain tidur, saudara mencari Tuhan, itu membunuh dagingmu. Kalau yang lain makan-makan, saudara puasa, itu membunuh dagingmu. Yang lain senang-senang jalan-jalan, saudara jalan-jalan ke sorga. Jalan-jalan ke sorga bagaimana? Datang di gereja. Itu membunuh dagingmu. Itu menyalipkan dagingmu. Itu menyangkal diri. Yang lain baking dia mau. Kalau orang, kita suka sekali. Mar Tuhannya tidak kasih. Mar ini menyakiti hati Tuhan. Kita biar kita sakit hati. Jangan sampai Tuhan tuh sakit hati. Ini nih. Ini kalimat-kalimat kekasih Yesus. Selalu yang dia perhitungkan sebelum dia baking apa-apa. Apakah Tuhan disenangkan dengan keputusanku? Apakah Tuhan dipermuliakan dengan keputusanku? Apakah Tuhan sedang tersenyum melihat keputusanku? Atau angko so baking Tuhan ambil dulu. Gabriel ambil dulu kain. Kenapa? So sakit tapi kepala. Ada lihat pada orangnya. Kita so lama ada tunggu dorang di gereja ya. Dorang cuma bajalang. Dorang jalan-jalan. Sakit Tuhan pe kepala. Sakit DP hati. Tuh. Angko abaikan korbannya disalib. Padahal dia disalib bukan karena kesalahannya. Dia disalib karena kesalahan saudara.
dan karena kesalahan saya. Ulang, Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Yesus disalib karena kesalahan saya dan karena kesalahan saudara. Torang yang paku pada dia disalib. Torang yang backing dia berdarah. Kong, apa Yesus sudah pernah buat saudara berdarah? Hah? Atau berdarah karena pengucapan? Tuh, tak salah iris tuh bawang, ini iris di petangan. Tuh. Ya, mau apa saudara sementara tepuk tangan? Segala puji syukur. Saudara ya. Karena tepuk tangan, saudara ada. Coba angkat tangan. Tuh, suka Tuhan potong ke tangan. Tuh, siapa sini? Angkat tangan sampai DP tangan patah. Kalau tangan sampai lelah ada. Lain kali saudara kita angkat tangan sampai sudah perasa sakit ini dia. Marah perasa masih mau angkat tangan, angkat terus. Lain kali mesti kasih mati DP style supaya kita enggak usah enggak usah tinis ini keyboard. Karena tapi suka dua-dua tangan mau angkat. Nah, gimana coba menurut saudara? No. Memilih Yesus sebenarnya ini pilihan paling serius yang manusia pernah buat. Ulang, memilih Yesus adalah pilihan paling serius yang manusia pernah buat. Nah, sudah seriuskah Anda? Tuh, atau oh iya, kita murid Yesus. Murid Yesus mar santai. Murid Yesus mar tidak peduli. Tuhan Yesus merasa apa dia nggak peduli. Dengan sikapku seperti ini benarkah Yesus sedang disukakan? Atau sebenarnya setan yang sedang bersuka karena melihat sikapmu. Apa saudara? Waktu saudara menyakiti hati Tuhan, siapa yang senang? Setan. Aku bikin senang pas etang. Orang selalu menganggap nanti orang kesurupan baru sementara kesetanan itu. Salah. Kau sedang menyakiti hati Tuhan, kau sementara kesetanan. Kau sedang membuat setan bersuka cita. Setan enjoy gara-gara sikapmu. Gara-gara pikiranmu. Hah? Saudara mendengar firman Tuhan, mas saudara berpikiran di mana toh? Toh? Mendengar firman Tuhan, mas sebenarnya di hati saudara segala rupa Yesus. Dia tahu cuma bikin takut orang. Justru saudara tahu enggak? Sampai bikin takut Pak Angko karena kita lihat so takut. Justru karena saya tahu. Seandainya saya meninggalkan terpisah dari Tuhan. Ini keadaan yang paling mengerikan. Tidak ada yang sama ngeri dengan itu. Saudara nanti ngeri kalau apa? Kalau dokter bilang apa? Ini aduh kenapa terlambat periksa? Tuh, ini so stadium akhir, soalnya tidak bisa diapa-apain. Sudah langsung ketakutan. Tolong sembahyang akang. Kesian. Yang kan saudara. Baru orang rasa kalau itu serius. Mulia itu cacar monyet pemodel. Tuhan. Hele monyet yang alami itu. Kayaknya saya pernah dengar ada monyet alami cacar monyet. Tahu DP nama cacar monyet karena apa? Apa jadi rupa monyet atau bagaimana? Sedang monyet nih tahu tuh cacar itu dia. Bayangkan saudara, DP melendung di belakang. Tak lihat tuh saudara lihat enggak? Ya, itu video tentang orang yang mengalami. Tuhan, sampai dari, lain lagi. Tuh, mungkin masih lebih baik don cambok jo. Tuhan. Kalau saudara mau bilang luti, kita lihat tuh luti. Aduh ini lain sekali nih cacar monyet ini saudara. Tuhan. Ini kutukan monyet ini tuh. Mungkin nanti cacar monyet. Tuhan jangan sampai.
Bayangkan saudara, saya belum lama ada orang kirimin video. Di Australia, pemerintah Australia sudah melarang warga Australia untuk ke Bali. Karena takut terhadap virus ini. Tidak usah percaya. Nanti kita kirim di grup. Supaya saudara lihat. Itu kan baru pemerintah Australia itu. Dan ini kayaknya penjangkitannya sudah sangat luar biasa di Singapura. Singapura itu cuma sebelah rumah itu. Saudara Singapura itu cuma Indonesia pe Birman. Saudara tahu nih. Kalau dari Batam dia berapa? 20 menit kah berapa? No. Cuma di situ. Di Singapura. Nanti jo tunggu. Tuh hari kan begitu deh DP kisah. Tuh hari dang, tuh pandemi tuh hari. Kurang mau tunggu. Itu saudara enggak usah dengar-dengaran. Sekali lagi saudara mau bikin sanang pas apa? Mau bikin sanang pa Tuhan atau bikin sanang dagingmu? Coba. Sekali lagi, semua hal kalau saudara mau baking coba pertimbangkan. Ini mau baking sanang pa Tuhan atau bikin sanang daging? Waktu kau menyenangkan daging, tebak siapa lagi yang suka? Setan. Senang sekali. Dia lebih pilih DP daging daripada DP Tuhan. Sama dengan kita ya setan bilang. Sama, begitu katu. Jangan bikin senang pa Tuhan. Bikin senang jo pa kita. Kenapa saudara kok bisa bilang setan, ku sembah kau setan. Nggak usah. Saudara bilang, oh Tuhan, kita nggak pernah kok begitu. Iyo, tapi dengan caramu tidak mendengar, tidak taat kepada perintahnya, kepada apa yang dia bilang jangan. Itu sama dengan saudara menyembah dia, menyembah setan. Menyembah dagingmu, membuat dagingmu naik menjadi Tuhan. Kalau model begitu, saudara kan sangat benci ini pendeta ini. Pasti saudara kan tidak suka. Pasti udah itu pendeta itu dia. Dia kalau bahot banyak tidak pernah pelang. Pelama sekali, marpe kuat sekali. Bikin sakit hati pat orang. Sampai dapat rasa semua sodosa. Bagus saudara. Bayangkan kalau sampai saudara dapat rasa semua boleh. Itu bukan Tuhan. Kalau semua boleh. Karena syarat untuk menjadi murid Yesus, sangkal diri, pikul salib. Kalau semua boleh, itu mah bukan pikul salib. Pikul salib masa semua boleh? Coba, harusnya berpikir. Kalau semua boleh, berarti itu pendeta yang lebah khotbah, penyesat dia. Mari dia baca ayat, ayat yang kemudian pengertiannya diselewengkan. Itu tuh penyesatan. Penyesatan bukan nanti baca buku lain. Baca Alkitab. Tapi dia kasih arti, dia kasih babelok di mana? Dia bawa di Gunung Potong. Tuh, potong kompas tuh. Kenapa mau ikut susah sekali nih perjalanan dengan Yesus. Kalau lewat sini boleh orang menghindar salib, kenapa mau lewat sana? Nanti kau disalib. Coba saudara. Sekali lagi ya. Tapi pikir-pikir. Dulu sudah saya perasaannya tidak pernah bahwa dengan kalimat seperti ini. Ya. Tapi sekarang saya pikir. Yang ada kalimat yang lebih tepat dari itu. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Kenapa kita mesti sederhanakan dari kalimat? Akhirnya yang disenangkan bukan hati Tuhan. Yang disenangkan, yang dinyamankan. Setan.
Kalau cuma mau bilang saudara yang disenangkan gampang. Saudara pikir coba, bayangkan setan yang bersuka cita melihat sikapmu. Rupa itu tadi tuh Chuck Templeton tadi. Coba, kok bisa dia mengambil keputusan seperti itu? Kan, ya. Kemudian ini pembesar gereja ya mengambil keputusan untuk mengabaikan kebenaran. Supaya tak tambah itu orang pilih orang. Aduh. Ya. Saya sementara mati-matian berdoa ini untuk ini jiwa-jiwa ini Tuhan tolong Pak kita. Supaya saya tidak salah bersikap. Iya saudara. Ini saya mati-matian Tuhan tolong. Beri hambamu hikmat. Untuk menangani dengan benar. Iya. Makanya saya bilang, saudara kan yang tidak berpikir sampai sana. Karena saudara tidak dipercayakan seperti saya ini. Mesti memimpin saudara. Saudara yang tidak berpikir ke sana, kita berpikiran sampai di sana. Kenapa? Karena pelayanan ini dimaksudkan untuk membawa saudara akhirnya sampai di sorga. Bukan cuma supaya tak tambah kong bikin pol di gereja. Bukan itu. Selalu kan saya ingatkan saudara. Saudara mau datang gereja. Taruh di hati kamu mau ke sorga. Kamu sedang diarahkan jalanmu untuk ke sorga. Maka jangan main-main di situ. Sekali lagi ini keputusan yang paling serius yang manusia pernah buat. Kenapa? Karena waktu kau mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Tuh. Ambil keputusan jadi murid Yesus. Ini artinya kau harus rela kehilangan segalanya. Murid Yesus akhirnya artinya rela kehilangan harusnya mau bikin 30, malah tidak cukup tambah 3 aja. Saya sudah tahu ini yang paling serius. Jadi murid Yesus harus rela kehilangan segalanya. No, apa yang lebih serius dari ini? Apa? Jadi murid Yesus bukan mendapatkan segalanya. Rela kehilangan segalanya karena kau memang mau mendapatkan segalanya. Segalanya itu artinya Yesus. Bukan Yesus dan doi. Dan jabatan, dan apa dan harta, dan nama, dan apa? Bukan, itu dia nama bukan segalanya. Kehilangan segalanya supaya kau mendapatkan Yesus. Yesus itu tuh segalanya. Tuh, kalau segalanya di sini yang harus dikeluarkan dari kita itu bukan segalanya. Segalanya yang bukan segalanya. Itu yang harus kita keluarkan dari kita. Yesus itu segalanya. Yang harusnya dia menggantikan posisi dari apa yang orang sebut segalanya. Orang sebut segalanya apa? Doi. Semua yang tak ikut orang mau itu segalanya. Nah, harusnya waktu Yesus masuk di hidupmu, kau harus rela meninggalkan, kehilangan segala sesuatu yang semula kau anggap itu segalanya. Jadi tidak ada yang lebih serius dari ini. Sekali lagi ya. Karena jadi murid Yesus rela kehilangan segalanya. Ini harta, doi, keluarga. Iyo. Siapanya masuk gereja? Ya, dia kok belum mau masuk gereja. Kok angkot yang mau atau nyanda? Tak suka kok kalau sama-sama. Ya, sudah ini. Ini setan pekerja. Tak
kok nih mau kalau selamat sendiri kan bagus begitu toh. Tak suka tuh orang selamat kayak satu keluarga. Jadi ya kalau orang kata ulung pergi kita tunggu sampai orang kata pergi semua baru kita baku iko. Kau tidak tahu Lucifer dia suka kerja di belakang itu. Apa lihat? Dia yang bikin itu. Sampai akhirnya kau merasa, bayangkan saudara, orang bisa merasa keputusannya itu betul. Keputusannya itu bijaksana, bayangkan ini. Setan baking yang paling bodoh menurut Alkitab, kau anggap itu yang paling pandai. Itu dia bijaksana, lihat ini setan. Waktu dia mau meramu, sampai yang kau anggap paling kritis. Oh kita nggak sembarang dengar. Kita nggak sembarang percaya. So itu engkau anggap perintah Tuhan kan sembarangan toh? Ada saatnya sekali lagi saya bilang, Yesus nyandak beri penjelasan. Ada saatnya dia kasih penjelasan. Tapi waktu dia memilih untuk tidak memberi penjelasan, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus segalanya, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhannya, dia nyandak peduli Tuhan mau sertakan alasannya atau tidak. Tapi kalau itu Yesus yang bilang, Yesus yang suruh pergi, yes Tuhan, kita mau pergi. Kita mau backing. Tuh. Dia terakhir kehilangan nyawa. Doi kehilangan kau soni mau, bagaimana mau rela kehilangan nyawa? Kalau baru kehilangan uang, angkau so pusing kepala. Bagaimana mau kehilangan nyawa karena Tuhan? Sekali lagi, orang bisa rela kehilangan nyawa karena keluarga. Bisa rela kehilangan nyawa karena uang. Tapi sungguhkah kau mau kehilangan nyawa karena Tuhan? Murid Yesus bisa. Jadi sekarang coba cek. Sungguhkah kau murid Yesus? Atau siapa murid? Kalau itu orang murid Yesus, itu DP mesti memenuhi syarat itu. Kalau anak mau bertumbuh bagaimana? Apanya yang bertumbuh? Kau bukan muridku, coba Lukas 14 ayat 33. Coba 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya apa? Tidak dapat menjadi muridku. Saya mesti kasih anak bukan begini. Ya. Karena saudara bukan kita punya murid. Jadi murid Yesus. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kamu bukan murid Yesus. Sekarang seberapa lama jadi murid Yesus? Orang kan salah mengerti selalu toh. Selalu coba sini. Tidak ada yang angkat tangan kalau dia bukan murid Yesus. Padahal kalau lihat ini dia kau tidak memenuhi syarat. Berarti belum jadi murid. Baru jadi jemaat. Belum jadi murid Yesus. No, jangan mati cuma sebagai jemaat. Kalau mau mati, matilah sebagai murid Yesus. Sorga untukmu. Tapi kalau kau bukan murid Yesus, jangan dulu mati. Berdoa baik-baik supaya Tuhan jangan ambil yang kau nyawa. Karena kalau dia ambil pasti langsung neraka. Ya, kenapa? Kau bukan murid. Oh. Terus masuk gereja, cuma dia bikin sakit hati pak kita. Ya, ini calon neraka. Tuh, bayangkan saudara, garanya nak masuk gereja, nyanda ibadah, cuma karena dia sakit hati Pak Pendeta. Ya elah, kayak Pak Pendeta penjaga pintu sorga. Saudara tuh, harusnya tanya, nyanda masuk gereja karena apa? Karena marah pases. Bodoh. Tuh, coba saudara, dia pindah gereja lagi. Di sana, dorang bikin sakit hati lagi. DP terakhir, kita berarti tidak usah masuk gereja. Kan bodoh akhirnya. Nyanda masuk gereja, kok mau suka masuk sorga? Ini tahu pada ajar. Coba kuat. Kenapa aku sudah masuk gereja? Dua orang semua di sana cuma bikin sakit hati pak kita. Bodoh sekali. Tuh, siapa ten angkop Tuhan?
Masuk gereja kan bukan karena orang-orang itu. Masuk gereja karena Tuhan Yesus adalah Tuhanmu. Kalau saudara rela melepaskan dirimu, rela melepaskan dirimu dari dirimu. Oh kasihan saudara. Saudara baru mau jadi murid Yesus. Baru mau jadi murid Lihat, 12 murid Yesus harusnya itu kan menjadi contoh buat orang. Orang itu ada kerja, bukannya tidak ada kerja. Coba baca, semua yang Yesus panggil itu ada kerja. Sementara bekerja, Tuhan bilang ikut aku, tinggalkan itu. Coba saudara, kong sekarang, saudara, gara-gara engkau bekerja, engkau tinggalkan Tuhan. Loh, lalu kau berpikir kau murid Yesus. Bekerjalah sebagai murid Yesus. Itu baru betul. Jangan tinggalkan Yesus karena pekerjaan. Kalau kau bekerja sebagai murid Yesus, pekerjaanmu tidak akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Nah ini baru bekerja yang benar. Jadi yang sambilan yang mana? Pekerjaanmu itu sambilan. Jangan menjadikan ibadah sambilan. Kalau ada waktu. Itu salah. Salah berpikir. Saudara. Rela tutup toko. Kalau sudah waktu mau ibadah. Jangan jadikan sekali lagi pekerjaanmu halanganmu untuk beribadah. Ini saudara tertinggal sudah pertama. Yang rugi siapa? Padahal tadi itu dari kalimat awal saudara tadi semua menangis. Maksudnya anak udah berbicara sebenarnya tadi. Tadi tuh waktu mau buka ini ibadah. Sampai begitu ini perasaan. Kan sayang. Kenapa kemudian saudara sampai amin ini ibadah? Saudara tidak rasa apa-apa. Karena sebenarnya kau sedang mengabaikan Tuhan. Kalau ini serius, harusnya semua hal saudara cut untuk berjumpa dengan Tuhan. Udah susah dong. Memang iya. Bayangkan kalau mesti rela mati. Rela mati. Bukan cuma rela kehilangan harta. Mesti rela mati. Kehilangan nyawa. Untuk jadi murid Yesus. Saudara pikirnya tidak radikal? Ini radikal. Luar biasa dia radikal. Tidak ada yang lebih serius dari ini. Dari menjadi murid Yesus. Ini hidup dan mati saudara. Bayangkan kemudian Tuhan mesti bilang apa? Kalau ini mau pilih pada dia, tidak usah. Lebih baik tidak sama sekali. Daripada engkau pikir, engkau ini, kita masuk. Biar begitu dan kita masih ada waktu masuk gereja. Tidak usah satu kali, tidak usah. Karena bayangkan, ini ikut setengah-setengah begini, DP akhir neraka tetap. Karena mau yang mana coba? Ikut Tuhan atau lain kali ikut, lain kali tidak. Tuh. Kalau ini dunia, ini sorga, Tuhan mau orang begini. Mau. Baking keputusan kalau Tuhan. Toh? Bukan, lain kali Tuhan, lain kali dunia. Namanya juga orang masih di dunia. Coba kok pendeta pakai pikiran. Jadi menurutmu apa Yesus yang tidak ada pikiran? Coba kok saudara. Bicara-bicara. Jangan bilang kita. Yang saya ajar kepada saudara perkataan Yesus. Lukas 14 ayat 33 itu khotbah Yesus. Kalau mau taat, taat segenap hati. Kita belum sanggup selesai. Oh iya. So itu bersekutu dengan Tuhan. Maka kau akan mendapatkan kesanggupan untuk hidup seperti yang dia mau. Saudara pikiran murid-murid apa? Dengan mudah orang disalib. Loh, puluhan tahun mereka melayani kemudian diakhiri dengan penyaliban. Anak muda. Bayangkan, mula-mula
Petrus sebelum disalib terbalik menyangkal dulu. Menyangkal sedikitnya 3 kali. Jangan bilang, oh kita yang tidak sanggup. Loh, yang tidak sanggup bagaimana? Tuh. Coba yang belum pernah bagoreng ikan, coba saya bilang, kita nih tahu, kita takut yang nanti pakai sosiru. Tuh. Pengen tidak pancar tuh. Itu minyak. Mar orang yang sudah biasa di muka penggorengan, orang aduh, enggak, dia lain kali malah boleh bademon sekali-sekali dia pegang gitu. Dia putar tuh tahu, tak. Dia pakai tangan nih. Sama yang kuda lumping dah tuh. Udah saya jago sekali dong. Dia enggak pakai sondo, dia pakai jari. Martu orang yang doh ya. Selain kali kalau mau putar ikan, kita mati dulu tuh kompor. Kasih badingin sedikit, baru kita putar. Kom pasang ulang. Itu. Tuh ikan yang jadi ikan goreng, ikan bodok jadinya. Tuh, orang itu karena orang yang tak biasa. Sedang bagoreng ikan saudara mesti latihan. Mesti kasih tak biasa di muka penggorengan. Kong mau ikut Yesus salib, pikul salib, kong saudara pikir gampang. Saya dengar ibu siapa? Suzette Hetting. Dia bukan pembicara waktu itu. Dia tim doanya Reinhard Bonnke. Dulu, sekarang dia pengkhotbah kalau saudara lihat. Suzette Hetting itu pengkhotbah. Ya, so pengkhotbah internasional. Saya lihat dia sering di Indonesia diundang, toh. Tapi kalau saudara dengar DP kisah pertama, dia bilang dia kan tim doa belum pernah berkhotbah biar 1 kali. Lalu tiba-tiba waktu Reinhard Bonnke sementara KKR di Afrika. Tiba-tiba Reinhard Bonnke bilang hari itu, nanti kamu yang berkhotbah. Hah? Dia bilang, hah? Oh Tuhan, sedang berkhotbah di tempat kecil belum pernah? Masa mau berkhotbah di depan ribuan orang? Tapi Reinhard Bonnke bilang waktu itu, kamu yang berkhotbah. Tahu enggak saudara? Ini Suzette cerita. Dia bilang waktu itu, dia sampai berdoa di bawah pohon. Bilang Pak Tuhan, Tuhan bilang Pak kita pendeta, bukan kita yang berkhotbah. Jangan sampai Tuhan, jangan sampai kita. Bilang Pak dia kalau dia salah tunjung. Oh kasihan dia banyak tunjung Pak tuh orang jago. Siapa tunjung Pak kita. Dia tunggu, saya saking dorang hormat. Pak ini pendeta, dorang yang tidak pernah bantah sama sekali. Padahal sangat ketakutan. Waktu itu wali kota hadir. Dia lebih gugup sebenarnya. Ada Lia wali kota duduk dan jajarannya. Dia bilang, tapi hebat sekali. Waktu saatnya khotbah dimulai. Dia kaget. Dia punya kekuatan dan keberanian. Dan itu khotbah terhebat yang dia pernah sampaikan. Kalau orang tuh latihan dulu. Kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, nanti saudara lihat, tiba-tiba saudara bisa pimpin puji-pujian. So itu sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai Tuhan mengarahkan pilihannya kepada saudara. Saatnya untuk dipakai. Kalau sungguh pelayanan ini dipimpin oleh Tuhan, nanti saudara lihat, ya, nggak usah heran. So itu di sini coba mana pemimpin puji-pujian zaman dulu. Itu yang tidak pernah kita bilang, nanti ngana pimpin pujian, tidak pernah. Selalu mereka siap, harus siap, tiba-tiba tunjuk, nah gitu. Dulu saya pernah ingat saudara, dulu orang baru dirembokan, masih di sendangan itu. Waktu itu ada pengerja, dan kelihatannya waktu itu menurut saya dapat lihat sekali kalau dia dari DP cara dong saudara, DP cara baca cerita dengan apa, kita pikir oh DP suka dia berpimpin. Lalu saya suruh,
Saya suruh, kalau dia malah saya suruh bahasa dia. Kong kita masih ingat saudara. Waktu dia berdiri, saya waktu itu baru berdoa mati-matian leh. Tuhan tunjukkan pada dia. Apa itu pelayanan. Supaya dia tahu. Saya masih ingat saudara. Dia baru mau menyanyi. Saudara ingat enggak ibadah itu? Itu ibadah di rumah. Dia langsung serahkan ulang. Langsung serahkan ulang. Tahu? Jadi kita ikut pimpin. Saya masih ingat waktu dia pulang. Aduh kak. Duh tadi kita takut sekali. Dan hati bilang gak kira ngana jago. Iya saudara. Kali lagi yang bagus itu. Kalau sungguh ini pelayanan. Tuhan punya. Biarkan dirimu menjadi siap. So itu jadi begini, orang menyanyi bukan tempo apa kita mau pimpin, bukan. Persembahkan hidupmu sungguh-sungguh, persembahkan ibadahmu dan kau akan lihat tepat pada waktunya kau ya bisa saja. Loh, kalau tuh Suset tadi cuma tim doa, tiba-tiba pimpin KKR. Siapa bilang kalau saatnya tiba saudaranya tidak bisa memimpin? Bisa saja. Kalau sungguh-sungguh Tuhan yang pimpin ini acara. Ini orang pe ibadah. Orang pe perkumpulan. Biarkan dia melakukannya. Tuh. Lagi sudah begitu. Ya. Yang ini cuma supaya gereja jadi besar sudah. Orang semua datang langsung tanya. Ngana bisa apa? Bisa menyanyi. Oh sudah siap-siap nanti pimpin pujian ya. Biasa basingar. Oh ya sudah. Apa leh? Oh ngana pemain. Oh ya sudah. Ngana jadi pemain musik. Aduh saudara. Oh Senin tahu belum bagaimana saudara. Saudara Solia itu sendiri. Semua saudara Solia sebenarnya orang gereja alami kok. Biarkan dia yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan. Menjadi kepala gereja ini. Biar dia yang menyelenggarakan semuanya. Kalau ibadah ini selalu disertai dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena orang biarkan dia yang pimpin. Kalau nyana saudara pikir mau ada hadirat Tuhan, tidak ada. Cuma ada kita pakai kehadiran. Dan kehadiran saya tidak ada guna. Sampai Tuhan mau menyatakan kehadirannya. Itu yang paling penting. Ini lagi saudara, gereja mula-mula coba. Ribuan orang itu. Ribuan orang loh, jangan pakai saya itu. Tuh, kisah pasal 2 itu. Sampai pasal 4. Itu kan kisah tentang gereja mula-mula. Itu ribuan orang. Tapi kalau saudara baca. Yang menyampaikan firman adalah 12 murid. Tidak ada yang lain. Waktu itu mereka merasa sangat terganggu. Itu kan tulisan di Kisah Rasul. Mereka sangat terganggu karena pelayanan mereka mesti diganggu dengan mau berbagai diakonia. Itu Petrus yang bilang. Dia bilang apa? Kami merasa, bagaimana kata-kata situ? Ya. Karena seharusnya kami ini cuma melayani firman dan doa. Itu bayangkan. Jadi dengan kata lain, yang tidak ada orang yang ganti pada orang. Cuma 2 orang baku ganti. Itu 12 itu. Ribuan orang yang datang. Bayangkan yang tukang berbagi beras. Ternyata punya karunia yang luar biasa. Ini Alkitab loh. Kali lagi kalau orang zaman sekarang. Seksi diakonia. Oh pilih juga yang banyak doi. Kalau zaman itu. Yang dipilih mana? Yang dipenuhkan Roh Kudus. Itu syarat pertama. Mau jadi seksi apa? Seksi konsumsi. Kalau orang kan seksi konsumsi yang tahu bagoreng. Lupa tadi itu saya bilang. Kalau ini tahu bagoreng masa ngana mau jadi seksi konsumsi. Kalau dulu enggak begitu. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik-baik kotek pertama. Baik, lalu penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
tugas berbagai diakonia apa janda-janda. Ya kalau saudara baca dengan lengkap. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman para rasul. Apa dorang bekerja? Doa dan pelayanan firman. Itu pekerjaan para rasul. Bukan mengurus kobong. Rasul sekarang kan urus kobong. Ih, dorang gak mau jemur cingke katu untuk kerajaan Allah. Pokoknya enggak betul. Mau panggil Pak Gembala ya. Gembala ada di ladang. Ladang mana? Ladangnya. Ladangnya sendiri. Oh, bukan ladang Tuhan. DP ladang. Toh. Nanti hasil penjualan cingke. Ya for pendeta mau beli motor. Oh dia mau beli oto apa leh? Pokoknya enggak betul. Betul saudara. Ya. Kenapa? Itu para rasul. Apa? Hah? Mereka memusatkan pikiran. Memusatkan hati. Fokus kepada pelayanan doa. Dan pelayanan firman. Itu. Masa kini saudara, so sangat beda gereja masa kini. Semua sekali lagi tuh dulu orang tahu masa le pendeta begitu. Sekarang tidak ada begitu. Oh, ini pendeta so ketinggalan zaman dia, bukan pendeta masa kini. Oh, kalau pendeta masa kini semua boleh. Oh, berkenan patuhan atau nyanda masa bodoh. Tuh, pokoknya dorang jadi jemaat, semua absen. Ini tidak mudah sekali lagi. Ya. Ternyata untuk menerapkan cara Alkitab di dalam gereja tidak semudah yang kau duga. Jadi sekali lagi saya juga mati-matian. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaanmu ini itu. Tolong hambamu untuk memiliki hikmat kebijaksanaanmu untuk mengelola pelayanan ini dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan kita mau. Bukan rupa gereja sana, rupa gereja nyanda, kita rupa gereja mula-mula. Iya. Ini kok tuh Alkitab dia bilang. Jadi kalau saudara belum serius, cuma Tuhan yang boleh menolong kita jadi serius. Cuma itu. Ini ada cara lain. Ini ada cara lain. Ya. Sekali lagi ya. Keputusan-keputusan berikutnya yang saudara bisa buat. Cuma Roh Kudus yang bisa menolong. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Biarkan dia bekerja lebih lanjut. Ya, sehingga akhirnya saudara rela mengabaikan yang orang tuh hari orang anggap ini tuh segalanya. Kalau so sendiri di kamar, so tahu apa DP pikiran. Kalau sendiri duduk, so tahu apa DP pikiran. Angan-anganmu apa? Bayangkan saudara, orang ini sampai orang angan-angan mesti kudus. Iya, saudara mesti tahu dosa di pikiran. Pada pandangan Tuhan itu dia hitung sederajat dengan dosa dalam perbuatan. Ini Yesus di khotbah begitu. Dosa di pikiran itu sama hebatnya dengan dosa dalam perbuatan. Ya, itu kan Yesus berkata-kata, bukan kita berkata-kata. Coba lagi tadi itu ayat. Nah bayangkan supaya pikiran kudus apa? Masa saudara sembarang balia? Sembarang ambil tontonan. Itu yang akan merusak pikiranmu. Yang akan membuat pikiranmu najis. Sehingga akhirnya saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Pak ini coba. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Berzina itu bagaimana? Itu perbuatan. Nyata dalam tindakan itu berzina.
Tapi Yesus bilang, aku berkata kepadamu, tiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya di pikiran berarti, di hati. Para pria saudara sebenarnya paling sulit untuk tanya, apakah kau mencintaiku? Itu susah sekali mau bilang. Orang ada saya baca saudara, ya orang-orang tulis ini para pria yang tulis. Dorang bahkan sebenarnya ingin tahu apa itu cinta. Dorang tidak bisa bedakan mana itu ingin, mana itu cinta. Dorang ingin tahu. Pada orang itu cinta itu ingin itu cinta. Lihat. Waktu kau ingin, masa kita nggak kenal pada dia, masa kita cinta pada dia? Kau ingin. Yang kan, coba. Raisa. Siapa di sini pria yang kenal Pak Raisa? Tuh. Yang enggak ada. Ini tahu tuh Raisa pernah datang di Manado enggak? Tuh. Padahal tuh hari saya baca saudara, kita sendiri tahu tuh Raisa bagaimana model. Cuma karena baca DP nama aja. Tuh. Dorang tulis waktu Raisa kata kaweng, ya apa hari patah hati se-Indonesia. Hari patah hati nasional. Karena Raisa so kawing. Kaya apa Ren? Angko jatuh cinta pada Raisa so. Pernah so baku dapa? Pernah so pegang DP tangan? Kong kaya apa angko suka? Dan sekali lagi itu bukan cuma kalimat-kalimat sembarangan. Dosa sebelum terwujud dalam perbuatan selalu dimulai di pikiran. Nah, biasanya pikiran sangat dipengaruhi oleh pandangan yang kau izinkan mampir di panca indramu, di telingamu, di matamu. Kan begitu. Ini akan mempengaruhi pikiranmu. Bayangkan kalau yang saudara isi, yang saudara pandang, ya, yang saudara baca, yang saudara dengar itu adalah firman Tuhan. Nah, dia akan menguasai cara pikirmu. Sehingga akhirnya pikiranmu selalu terkontrol. Saudara, menjadi suci dalam perbuatan, dalam perkataan, maupun dalam pikiran yang tidak terlihat oleh manusia yang lain. Kalau nyana saudara dalam bahaya. Coba itu. Renungkan baik-baik di hati. Tuhan. So masuk gereja kita. Berulang kali. Oh kasihan. Jangan sampai berakhir kamari. Oh. Ada yang saya dengar. Sebelum dia mati dia sudah rasa. Kalau dia mau mati karena memang sakit. Dia tahu kan dia baking selama ini apa. Waktu dia berasa dia semua mati. Dia bilang kepada anak-anak, doh dapat rasa papa semua mati. Jadi papa mau bertobat. Saya dengar katanya itu papa itu. So angkat tangan menyembah terus. Selama ini dia tahu apa itu penyembahan. Ya, setelah semua mati dia so menyembah. Habis itu dia kehilangan kesadaran sampai hari matinya. 2 minggu. Setelah dia so menyembah kata. Itu yang saya dengar. Saya dalam hati Tuhan. Kenapa keadaan ini selalu berulang? Manusianya tidak pernah belajar dari sejarah. Orang belajar sejarah, sebenarnya orang yang tidak pernah belajar dari sejarah. Orang cuma tahu sejarah, tapi orang yang tidak mau belajar dari sejarah. Harusnya waktu saudara tahu ini sejarah, belajar dari sejarah. Coba. Orang semua punya sejarah hidup. Sejarah hidupmu harusnya sudah mengajarimu sesuatu.
Kenapa? Saudara sampai duduk di sini karena ada sejarah. Coba lihat dari sejarah hidupmu. Kenapa saudara duduk di sini? Belajar dari sejarah. Coba, nggak usahlah belajar dari sejarah Andreas, Petrus, sudah Jo. Belajar dari aku sejarah. Kenapa soal kau duduk di sini? Tuh. Kong kalau itu tidak mampu membuatmu sadar, kong siapa mau bikin saudara sadar? Ya kan begitu saudara. Waktu saya melihat sejarah hidup saya, bayangkan saudara, kita mesti bilang, Tuhan, kenapa kok Tuhan yang tidak tangkap kita dari dulu? Bukan menyesal. Terima kasih Tuhan. Justru caramu untuk mencegah perjalananku sangat tepat. Terima kasih memberiku kesempatan untuk bertobat. Terima kasih memberiku kesempatan untuk dekat denganmu. Bayangkan dulu tak ingat saudara. Waktu Om O masih ada yang rokok. Aduh. Masih dari jauh. Selamat siang. Tapi maksud supaya Om semua buang tuh rokok. Tuh, jangan sampai kasih Om O sudah semua hilang selak. Dosa sudah lihat kita berrokok. Tuh. Jadi yang sama. Om Tolek lah begitu. Ya. Dulu kalau suruh mau pipa Om Tolek. Memang dari jauh saudara. Tuh. Ini kenapa Om Tolek di rumah ya. Dari sini terus. Selamat siang. Maksudnya supaya tuh asbak dong suka sendiri. Supaya tuh rokok suka sendiri. Ini cerita betul. Tuh mau cerita sampai bercerita. Ini kan sejarah hidup. Sejarah hidup saudara. Akhirnya buat keputusan. Bayangkan saya masih ingat dulu siapa? Pak Pendeta almarhum Pak Berce. Itu Pak Berce kan selalu datang sini baca cerita. Saya masih ingat dia baca cerita. Burona. Burona kotek pe jemaat kotek tu Om Tolek. Ini tahu waktu dia panggil Om Tolek ke apa? Saya bilang, "Ke apa kotek?" Iyo dia kalau pagi hari Minggu dia semua lewat di muka pat orang. Cuma kita lihat tuh dia ngerokok. Tuh, di jalan dia ngerokok begini. Tuh, bayangkan itu Pak Berce bercerita. Saya bilang, "Iyo no Om, belum terlepas." No? Mari kita lihat dia rajin sekali Kang. Bro, kan kalian dia masih pagi, coba jalan. Iyo, memang rajin sekali dia. Sampai satu ketika, begitu saudara. Tuhan kalau nyandak mau menyatakan sesuatu, saudara terus saja merasa itu nyandak salah. Sampai kemudian kau sadar, kenapa kotek kita begitu? Saya bilang ke saudara tuh, bayangkan tuh minum kopi. Tuh, orang sendiri. Sekarang siapkan kopi. Kalau saudara mengantuk, bikin kopi. Coba. Kalau itu dosa kan kita nggak siapkan. Saya ini penikmat kopi tuh. Saya cerita ke saudara Kang. Sampai dorong papa bilang, "Ngana ini kok nyandak narkoba marangana narkopi." Oh saudara. Dia memang nyandak minum kopi. Dia ini mau saudara. Cuma kita jadi itu kopi di toko orang tuh tukang bikin habis. Aduh pokoknya ini boleh habis tuh kopi. Aduh memang langsung dapat rasa rupa kehilangan apa begitu kalau nyanda ada tuh. Tuh white coffee. Aduh ndak ada, itu mesti ada selalu. Lalu tiba-tiba kan baru sekitar 3 bulan ini. Tiba-tiba saya iyo Kang, kalau itu kesukaan saya. Sampai dapat rasa kita nih boleh ada satu hari tanpa 1 gelas kopi. Tuh, biasanya 2 gelas. Bukan cuma 1. Tuh, kalau nyandak puasa bisa 3 gelas 1 hari. Bayangkan saudara. Tuh, nah itu kalau sampai batamu lepak orang kuda bikin kopi berarti bisa 5 gelas. Tuh, dan kita nyandak pernah merasa bersalah. Dan semakin minum semakin asik aja. Tuh.
Dapat rasa sedangkan bilang kopi, ini penikmat kopi semua langsung enak sekali. Oh, panas-panas begini lebih besok kau minum es kopi. Aduh, boleh baking? Nggak boleh. Ada kok es batu. Nah itu, kemudian datang di hati. Tuhan, kalau begitu ini kita kesukaan. Kamu kasih apa Tuhan? Ini sebenarnya sangat kecil dibanding tuh orang Badara tadi. Hah? Rela disalib cuma kopi le. Oh Tuhan, apa kok itu? Oh, kemudian oh ya Tuhan. Oke, ini yang kita paling suka. Kalau begitu kita mau kasih apa Tuhan? Sebagai bukti aku mencintaimu. Kiranya Tuhan tersenyum dengan keputusanku. Coba, selama 3 bulan ya nak minum kopi. Ya, kita ada menangis bukan karena minum kopi ya saudara. Dan menangis karena oh Tuhan terima kasih. Paling tidak biar cuma itu aku bisa persembahkan. Sebagai bukti aku memilihmu. Dibanding memilih kesukaanku. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak salah saja itu. Itu kan bukan sebuah kesalahan. Kita persembahkan ke Tuhan. Masa saudara pedosa saudara pertahankan. Buktikan kalau kau sungguh mencintai Tuhan. Kalau itu dosa, kalau itu saudara tahu salah, kenapa dia tidak berhenti? Jadikan dia segalanya. Mari kita berdiri.